Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, mungkin kita dulu berpikir apapun kebutuhan kita beli ke supermarket. Hari ini sudah nggak kepikir seperti itu. Takut orang ke supermarket. Jangankan ke supermarket, kita mau ke pasar, ketemu orang segala macam takut. Tapi kan kita tetap harus makan. Dari mana kita bisa makan jika kita tidak bisa memastikan apa yang kita makan itu halalan thayyiban, bersih, sehat, bergizi. Maka saya ingin menceritakan dua hal. Pertama adalah sejarah, bagaimana para nabi dan para rasul membangun ketahanan pangan, ketahanan logistik lah secara umum. Dulu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mendapatkan informasi teman yang di penjaranya itu bermimpi. Tidak ada orang yang paham dengan itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan bahwa akan terjadi masa-masa sulit. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memberikan usulan, saran kepada raja agar mengatur sirkulasi panen. 7 musim panen agar dijaga, kemudian seadanya dan secukupnya, tidak menghambur-hamburkan. Maka ketika musim paceklik masih ada cadangan logistik sehingga masyarakat tidak kesusahan, tidak terjadi ketimpangan, mau yang kaya mau yang miskin semuanya dapat logistik secara merata. Hebat sistem Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, saya mendapatkan cerita tentang Nabi Uzair yang ketika masuk ke sebuah kampung, ternyata kampung itu tidak betul tata kelolanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Uzair itu tidur sampai 100 tahun. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Itu kita akan mendapatkan dalam surat Al-Baqarah ya. 100 tahun. Tapi ternyata wanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Pada waktu itu ada sebuah teknologi, makanan dan minuman itu sampai 100 tahun belum basi. Nah, ini harus kita pikirkan. Saya mengajak kepada teman-teman yang ada di teknologi pangan, bagaimana agar kita bisa melakukan teknologi pengolahan pangan yang kuatnya tahan makanan dan minuman itu sampai tahan 100 tahun. Hebat ini kisah Nabi Uzair ini ya. Walaupun mungkin otak kita belum sampai, tapi saya yakin teman-teman atau para ustadz yang lain, para masyayikh yang lain, Allah berikan ilham sehingga bisa melakukan pengolahan dengan teknologi pangan sehingga makanan minuman bisa bertahan 100 tahun. Dan kalau kita pikir juga ketika peristiwa lockdown memang seperti ceritanya Ashabul Kahfi sampai 309 tahun ya. Kemudian Nabi Yunus yang ada di perut ikan. Kalau kita pikirkan seperti apa sistem logistik yang mereka siapkan. Ya memang kalau kita berbicara siapapun orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah urusan Allah. Ya, seperti Nabi Yunus di perut ikan, kita sudah nggak kepikir makannya seperti apa. Atau mungkin kalau tidak di perut ikan seperti Maryam dengan kesolehahannya, keimanan dan ketakwaan beliau, tidak ada buah-buahan yang dikonsumsi oleh masyarakat, tapi ternyata Siti Maryam dapat. Sampai Nabi Zakaria aneh. Ya, falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat hiya min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Memang kalau sudah berbicara tentang keimanan dan ketakwaan sudah tidak bisa masuk logika, karena itu sudah masuk logika Allah Subhanahu wa taala. Dan ya kita orang-orang awam seperti ini sudah nggak bisa mengerti. Allah sangat mudah bagi Allah memberikan rizki kepada siapapun bighairi hisab, tanpa arah yang disangka-sangka, tanpa arah yang bisa terpikirkan oleh kita. Tapi kan kita sebagai manusia biasa, keimanan dan ketakwaan kita juga biasa. Maka di sini kita harus berpikir bagaimana agar setiap jengkal tanah yang Allah berikan kepada kita, apalagi orang-orang yang ada di kota. Kalau saya di kampung banyak melimpah setiap tanah, insya Allah ini kita akan mulai tanami dengan pisang, dengan singkong, dengan talas, dengan cadangan makanan yang tidak kenal musim, insya Allah. Tapi bagaimana teman-teman yang ada di kota? Maka saya sarankan walaupun rumahnya RSSSSSSS,
rumah sangat sempit sekali, ya, tetap insya Allah masih bisa kita menanam sayuran minimal, ya, cabai, cengkeh, tomat. Kenapa? Insya Allah nanti saya akan berbagi dengan antum sekalian budidaya budidamper, budidaya ikan dalam ember, ya, dengan teknologi OHOP, dengan teknologi rasponik dan yang lain-lainnya. Bisa kita menanam ikan dalam ember, di atasnya dikombinasikan dengan ohoponik atau rasponik atau hidroponik, sehingga ikan kita dapat, sayuran kita dapat, sehingga kita tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada pasar, tidak tergantung kepada orang lain, sehingga kondisinya sesulit apapun, insya Allah kita masih ada pasokan-pasokan logistik yang bisa kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, dan kita pun bisa menjamin bahwa setiap makanan yang mereka makan insya Allah halal dan thayyiban. Dan keberkahan itu kita akan dapatkan dari makanan yang halal dan thayyiban. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Doakan saya Uus Mauludin, pelayan pesantren Mimbar Hufaz, akan terus sehat, dan doakan juga seluruh santri di pesantren ini. Semoga Allah berikan kesehatan. Saya doakan semua orang tua semoga sehat, dan semua masyarakat Indonesia semoga Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah berikan kesehatan, dan semoga wabah yang sedang menyerang bangsa ini segera Allah Subhanahu wa taala cabut, sehingga kita bisa menikmati